Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ernawati Panggabean, guru ilmu pengetahuan alam di SMP swasta Al-Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. SMP swasta Al-Muslimin Pandan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional di kelas. Nah, bagaimanakah cara pelaksanaannya? Mari ikuti saya. Sebagai seorang guru, kita pasti sering menemukan murid yang tidak semangat mengikuti kegiatan pembelajaran, sering gagal fokus dalam belajar. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi karena si murid memiliki semangat dan motivasi belajar yang rendah. Ditambah lagi di sekolah ternyata guru hanya menerapkan pembelajaran searah, tidak mengaktifkan murid, dan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru tidak mengerti akan kebutuhan murid, sehingga guru hanya mengajar untuk menuntaskan target pembelajaran tanpa mengerti situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh muridnya. Selama ini, guru menganggap bahwa pembelajaran ada pada kuasa guru. Murid hanya bisa menelan instruksi yang disampaikan oleh gurunya. Guru tidak peka dengan keadaan murid. Guru lebih cenderung menuntut dan memaksakan keinginan dan kehendaknya kepada muridnya, tanpa memikirkan kenyamanan murid dalam menerima pelajaran. Melihat situasi seperti ini, tentunya kita sebagai guru akan bertanya, apakah kita sebagai guru sudah berhasil dalam memberikan pelajaran dan sudahkah kita memperhatikan kebutuhan belajar murid kita? Dan apakah murid kita juga bisa menerima dengan nyaman pembelajaran yang kita berikan? Saat ini, pada kurikulum merdeka, belajar menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya menekankan pada produk pembelajaran saja, akan tetapi juga memperhatikan diferensiasi konten dan proses. Dalam diferensiasi proses, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional bisa dilakukan bersamaan, melibatkan murid dalam mengambil kesepakatan kelas, adanya interaksi murid dan guru, mendesain kelas dengan pembelajaran yang kooperatif, kegiatan belajar dengan diskusi kelompok, dan menutup pembelajaran dengan kegiatan reflektif untuk memperkuat pembelajaran. Perbaikan pembelajaran melalui praktik baik pembelajaran diferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ini saya lakukan di kelas 9 SMP swasta Al-Muslimin Pandan. Karena dalam pengamatan saya, siswa kelas 9 kurang memiliki semangat dalam belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun langkah yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional yang berpusat pada peserta didik ini adalah: pertama, saya terlebih dahulu melakukan diagnostik awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Kemudian saya melakukan pemetaan murid menjadi beberapa kelompok dari hasil diagnostik tersebut. Di dalam kelompoknya, murid melakukan diskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Perhatikan ini adalah jenis-jenis atau contoh-contoh teknologi ramah lingkungan. Silakan, mau bidang lingkungan silakan, mau bidang industri silakan, energi silakan. Kelompok berapa? Lingkungan kelompok 2. Kalian lembar kerjanya ini masing-masing warna berbeda. Jadi terserah kalian. Kalian mau pilih warna apa? Ini di lembar kerja ini nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian mengenai jenis-jenis teknologi ramah lingkungan dalam bidang kalian itu. Di dalam penyelesaian tugas, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan murid adalah sebagai subjeknya.
Dalam proses pembelajaran, agar murid tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya. Tidak lupa juga saya menyelipkan ice breaking untuk menghilangkan rasa jenuh. Kepal kertas putih hitam lonjong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan teknologi ramah. Hari ini kami Murid diberi kebebasan dalam menyampaikan ide atau pendapat mereka sesuai dengan gaya belajar, minat, dan profil mereka. Apakah karyanya dalam bentuk lagu, artikel, puisi, maupun peta konsep. Contohnya, dua contoh tersebut juga masuk ke dalam teknologi ramah lingkungan bidang transport. bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Jadi hasil dari diskusi kami yang berbentuk peta konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan. Pertama, biopori. Biopori sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teknologi ramah lingkungan di bidang industri, yang hasil diskusinya dalam bentuk artikel. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang mengenali dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru harus terus belajar dalam mencari solusi dan memberikan pembelajaran yang komunikatif dan interaktif pada anak murid. Melalui pembelajaran diferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ini, selain tercapainya tujuan pembelajaran, murid juga akan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, berkesan, dan memiliki keterampilan dalam mengelola emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.